Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saudara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya Adila Haryatul. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Para korban banjir bandang di Kabupaten Aceh Tengah terpaksa menggunakan kabel baja untuk menyeberang lantaran tidak ada jembatan. Pembangunan hunian sementara Huntara untuk korban banjir di Kabupaten Pidijaya mulai dibangun. Pemulihan pasca bencana terus dikebut, salah satunya kampus terus mengerahkan para relawan untuk membantu warga. Jembatan yang putus akibat diterjang banjir akhir November 2025 lalu belum juga dibangun. Warga dari 9 desa di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah harus menggunakan kabel baja untuk menyeberangi sungai berarus deras. Kondisi ini terpaksa dijalani para korban banjir lantaran tidak ada pilihan lain. Mereka harus beraktivitas untuk meniti hidup, namun terkendala transportasi sehingga bergelantungan di kabel menjadi pilihan. Warga harus menjalani perjalanan ekstrem dan berbahaya. Di bawah ancaman kehilangan nyawa dan penuh ketakutan, warga terpaksa melawan semua itu lantaran butuh pendapatan dan makanan. Warga menjangkau jembatan Burlah atau jembatan berawang gading untuk keluar masuk desa. Kabel baja ini menghubungkan Desa Burlah, Desa Kekuyang, Bugeara, dan Bintang Pepara. Sebanyak 700 keluarga bahkan lebih harus bertaruh nyawa untuk melewati sungai dengan kabel sling yang dibuat warga secara swadaya dan dari beberapa donatur setempat. Kayak mana kondisi di seberang, Bu? Kayak gitu lah, Pak. Nggak tahu pun bilang. Habis lah, longsor-longsor kayak gitu, jalan, nggak bisa lewat. Dan kaki pun susah. Kebunnya kayak gitu juga, ada yang longsor, ada yang enggak. Ini harus naik sling nggak, Bu ya? Ya, Takut nggak, Bu, naik sling? ya takut-takut tadi lah. Para ibu juga harus bergelantungan di kabel baja karena membawa anaknya berobat. Kabel baja saat ini satu-satunya penghubung permukiman dengan ibu kota kecamatan. Selama ini, warga di 4 desa hanya mendapatkan bantuan lewat helikopter dengan airdrop. Mereka berharap jembatan darurat segera dibangun agar bantuan lebih cepat sampai. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Aceh Tengah. Pengibaran bendera bintang bulan oleh sekelompok orang di Jalan Lintas Medan Banda Aceh, Desa Kandang, Kota Lok Semawe terpaksa dibubarkan. Petugas mengklaim menyita sepucuk senjata dan diserahkan ke Polres setempat. Pembubaran massa dipimpin Danrem 011 Lilawangsa, Kolonel Infanteri Ali Imran pada Kamis pekan lalu. Suasana sempat membuat arus lalu lintas sempat macet karena situasi tegang antara aparat TNI dengan warga. Seorang pria yang diduga sebagai penyusup diamankan petugas TNI. Pria yang diklaim memiliki senjata api digiring ke Mapolres Lok Semawe. Warga meyakinkan orang yang memiliki senjata bukan warga dari mereka, melainkan dari warga luar. Di sini mungkin niatnya dari rekan-rekan kawan-kawan ini yang menuntut untuk agar bencana alam ini menjadi bencana nasional itu ya mungkin menurut mereka sudah baik, tetapi jangan sampai ada provokator ataupun disusupi. Sebagaimana tadi di Kandang di wilayah Lok Semawe itu kami mendapatkan satu pucuk pistol dan itu sudah aktif, sudah masuk ke kamar. Kemudian setelah 1 jam aksi warga mengibarkan bendera bintang bulan, situasi kembali kondusif dan warga pun membubarkan diri. Aktivitas jalan lintas pun kembali normal.
Sementara itu, seorang jurnalis mendapatkan tindakan intimidasi dan perampasan alat kerja saat meliput peristiwa bentrok antara massa dengan anggota TNI di Aceh Utara. Perampasan gawai seorang jurnalis terjadi di depan halaman kantor Bupati Aceh Utara. Anggota TNI meminta rekaman insiden tindakan represif terhadap sejumlah peserta aksi dihapus. Namun Fazil, seorang jurnalis yang sedang menjalankan tugas jurnalistik, menolaknya. Selain jurnalis, sejumlah peserta aksi damai juga mendapatkan aksi represif oleh TNI. Mereka mengalami luka di bagian badan dan bagian mata. Saya mengambil video, ketika itu ada oknum TNI yang merampas HP saya ketika saya mengambil video. Ketika itu TNI tersebut menyampaikan kepada saya bahwa untuk menyuruh hapus video. Saya berusaha tidak bisa menghapusnya karena kan sesuai kerja jurnalistik yang saya lakukan. Dandim 0103 Aceh Utara menyatakan tidak ada niat melukai rakyat. Dia hanya ingin situasi aman dan terkendali. Dandim meminta maaf jika ada anggotanya yang salah dalam bertindak karena dalam kondisi yang tidak kondusif. Dandim akan bertanggung jawab dan memberikan sanksi kepada anggotanya. Jadi tidak ada namanya di sini kami membungkam pers ataupun juga menyakiti hati rakyat, tidak. Kita di sini sama-sama bekerja ya untuk menjaga kedaulatan negara dan juga bagaimana menjaga kondusivitas di wilayah, khususnya di wilayah Aceh Utara ini. Aksi damai ratusan warga mendesak Presiden segera menetapkan status bencana nasional. Mereka mendesak Presiden segera menetapkan status bencana nasional, mengingat dampak bencana banjir dan longsor melanda Aceh, Sumatera, dan Sumbar sangat besar. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Serta buka puasa yang tidak memadai. Satu bulan lebih pasca banjir besar yang melanda Sumatera, ribuan warga di Kabupaten Pidi Jaya, Aceh masih bertahan di tempat pengungsian. Di tengah kondisi yang kian mengkhawatirkan, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mulai membangun tempat hunian sementara atau huntara sebagai langkah awal pemulihan korban banjir. Hingga saat ini tercatat belasan ribu korban banjir di Kabupaten Pidi Jaya masih mengungsi dengan kondisi kesehatan yang mulai menurun. Menjawab keluhan warga, BNPB mulai mengerjakan pembangunan huntara yang diawali dengan satu kopel percontohan. Satu kopel huntara ini dibangun di Desa Belangcut, Kecamatan Meredu, Kabupaten Pidi Jaya, dan telah mulai dikerjakan sejak Jumat lalu. Kopel percontohan ini memiliki panjang 18 meter dengan lebar 4,8 meter dan dibagi menjadi 5 bilik. Setiap bilik memiliki ukuran 3,6 meter x 4,8 meter dan nantinya akan ditempati oleh satu kepala keluarga. Secara keseluruhan, BNPB akan membangun sebanyak 34 kopel huntara yang diperuntukkan bagi korban banjir Sumatera. Bangunan huntara ini menggunakan konstruksi rangka baja, atap seng, dinding kamar dari triplek, serta dinding bagian depan menggunakan asbes. Konsep ini dipilih agar proses pembangunan dapat dilakukan lebih cepat namun tetap fungsional sebagai tempat tinggal sementara. Pemerintah Kabupaten Pidi Jaya juga telah menyiapkan sejumlah titik lokasi pembangunan huntara, di antaranya di Kecamatan Merah 2, yaitu Desa Menasahbi dan Desa Belang Awe. Sedangkan di Kecamatan Meredu, huntara akan dibangun di Desa Mayangcut. Pembangunan huntara terus dikebut mengingat kondisi warga di pengungsian yang mulai mengeluhkan kesehatan. Sebagian pengungsi dilaporkan mulai sakit akibat terlalu lama tinggal di pos pengungsian. Dan secara total ini rencana kami akan bangun huntara tahap 1 untuk 446 KK sebanyak 89 kopel. Satu kopel ini untuk 5 KK. Jadi sesuai arahan Bapak Kepala BNPB, kami melakukan percepatan pembangunan huntara melibatkan rekan-rekan dari Zeni Tempur, Kodam, IM. Secara keseluruhan, pembangunan huntara ditargetkan untuk 4.074 keluarga.
Proses pembangunan ini ditargetkan rampung pada pertengahan Januari 2026. Berdasarkan data terkini BPBD Pd Jaya, jumlah warga yang masih mengungsi hingga saat ini mencapai 14.794 jiwa. Pembangunan Huntara ini diharapkan dapat menjadi solusi sementara, sekaligus memberikan tempat tinggal yang lebih layak bagi korban banjir Pd Jaya. Tim Liputan melaporkan dari Pd Jaya. Akses darat antar kabupaten di Provinsi Aceh kembali tersambung. Jembatan darurat tipe Bailey di Kutablang, Kabupaten Biren rampung dibangun sehingga sudah bisa dilintasi. Meski telah dapat dilalui kendaraan, batas beban maksimal dan dimensi kendaraan dibatasi. Pembukaan jembatan darurat ini dilakukan setelah struktur jembatan dinyatakan layak dan aman digunakan, sehingga kendaraan dari dan menuju Medan ke Banda Aceh atau sebaliknya sudah dapat melintas kembali. Dengan dibukanya jembatan Bailey Kutablang, arus transportasi dan distribusi logistik di jalur nasional Medan Banda Aceh berangsur normal. Akses ini menjadi urat nadi perekonomian dan mobilitas masyarakat di kawasan utara Aceh. Jembatan panel darurat, tentu ada pembatasan beban. Nah, di sini kapasitas bebannya, mohon maaf, hanya 30 ton karena ini jembatan darurat. Kemudian pembatasan kedua adalah clearance vertikal atau ruang bebas vertikal. Itu hanya 4 meter karena jembatan darurat ini berada di atas jembatan existing. Meski telah dibuka untuk umum, tetap ada pembatasan, beban dan dimensi maksimal kendaraan. Beban dibatasi hingga 30 ton dan lebar kendaraan maksimal 4 meter. Pembatasan ini diterapkan karena jembatan bersifat darurat. Warga menyambut baik dengan dibukanya akses jembatan ini, aktivitas mobilisasi warga kembali berjalan normal dan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Harapan kami sebagai masyarakat, alhamdulillah kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah menyelesaikan jembatan ini tepat pada waktunya sehingga jembatan ini dapat kami gunakan untuk beraktivitas seperti semula. Contohnya saya sebagai pengantar paket, saya harus memutar puluhan kilo untuk dapat mencapai ke kantor. Untuk keselamatan dan kelancaran lalu lintas, petugas akan menerapkan sistem buka tutup secara berkala. Pengendara diimbau mematuhi batasan tonase, kecepatan, serta petunjuk petugas di lapangan agar jembatan dapat digunakan secara aman dan berkelanjutan. Tim Liputan melaporkan dari Biren.